Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami akan menyampaikan doa sujud tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi sujudil Qur'ani bil-lail sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika sujud Al-Qur'an tilawah pada malam hari beliau berdoa, wajahku bersujud kepada zat yang menciptakannya dan menjadikannya untuknya pendengaran dan penglihatan dengan kekuasaan dan kekuatannya. Hadis riwayat Ahmad At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Al-Hakim dari Aisyah radhiyallahu anha, disahihkan dan disepakati oleh Adz-Dzahabi dari kitab Hisnu Al-Muslim oleh Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Jadi ketika kita membaca sujud tilawah, cukup dari kalimat sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Saya ulangi lagi. Kalau kita membaca sujud tilawah, maka kita mulai dari sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Sedangkan kalau dari kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi sujudil Qur'ani bil-lail sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bi hauli wa quwwatihi. Nah, ini bunyi hadis secara lengkapnya ya. Matan hadis secara lengkapnya begitu ya. Sekali lagi, untuk sujud tilawah cukup dari ketika kita mendengar teman kita membaca ayat-ayat sajdah seperti wasjud waqtarib dalam surat Al-Alaq, maka kita yang mendengar disunahkan membaca sujud tilawah. Meskipun yang membaca tidak ya. Tetapi yang membaca juga disunahkan bersujud tilawah. Namun ketika sholat, baik sholat sunnah maupun sholat fardu, ketika imam membaca ayat-ayat sajdah, kalau imam tidak sujud tilawah maka makmum tidak boleh bersujud tilawah. Tetapi kalau imam misalnya membaca ayat-ayat sajdah, ketika imam sujud tilawah, maka makmum wajib
untuk mengikuti sujud tilawah. Contoh sujud tilawah ini dari surat As-Sajdah, surat ke 32 ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Nah, ketika imam membaca ayat ini, ketika imam sujud tilawah, maka makmum wajib untuk ikut sujud tilawah. Kemudian yang kedua, sujud tilawah bacaannya sebagai berikut. Allahumma aktub li biha indaka ajron wa do'ani biha wizron waj'alha li indaka zuhron wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min abdika Dawuda. Ya Allah, tuliskanlah untukku pahala di sisimu dan hapuskanlah dosaku karena sujudku ini. Dan jadikanlah dia sebagai tabungan amal solehku di sisimu, serta terimalah dia dariku sebagaimana engkau menerima dari hambamu Daud. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim, disahihkan dan disepakati oleh Adz-Dzahabi dari kitab Hisnu Al-Muslim oleh Said bin Ali bin Wahaf Al-Qattani. Nah, yang pilihan yang kedua ini dimulai dari Allahumma aktubli sujud tilawahnya. Dan Allahumma aktubli biha indaka ajron wa do'ani biha wizron waj'alha li indaka dhuhron wa taqabbalha minni kama taqabbalta min abdika Dawuda. Namun ketika sujud tilawah tidak usah dibaca artinya, cukup dalam hati saja ya. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim sebaiknya belajar bahasa Arab. Karena bahasa Arab ini adalah bahasa Al-Quran ya. Kemudian yang kedua, sholat juga adalah berbahasa Arab. Dan ketika ditanya di kubur juga adalah berbahasa Arab. Oleh karena itu sebaiknya orang Islam ini adalah belajar bahasa Arab meskipun tidak sampai dengan keahlian para alim ulama yang sangat masyhur, terkenal bahasa Arabnya, namun cukup untuk dasar-dasar untuk memahami kaifiat sholat, memahami mulai dari takbir itu artinya apa, Allahu Akbar, kemudian bacaan Al-Fatihah itu dari ayat 1 sampai ayat 7 itu harus paham artinya. Kemudian doa iftitah, iktidal, kemudian bacaan doa di antara dua sujud, kemudian bacaan tahiyat awal, tahiyat akhir, sholawat Nabi, sholawat Ibrahimiyah. Nah, ini harus paham sebagai seorang muslim. Dan juga untuk
doa-doa yang bersifat umum. Nah ini sebaiknya seorang muslim harus memahami. Oleh karena itu khususnya kepada anak-anak harus mau belajar bahasa Arab. Meskipun tidak sampai dengan tingkatan S3, S2 ya minimal untuk ibadah mahdoh sehari-hari ya, seperti sholat 5 waktu itu kan bacanya berbahasa Arab ya. Kemudian yang sifatnya yang sering kita dengarkan yaitu adzan juga harus paham, itu kan juga berbahasa Arab. Hayalah sholah itu artinya apa. Nah ini juga perlu belajar bahasa Arab ya gitu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.